Puji Tuhan, kita akan buka ibadah kita pada saat ini dengan doa. Mari kita angkat pujian, aku hendak bersyukur kepadamu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, saat ini kami lagi akan beribadah kepada-Mu. Inilah kehidupan kami. Kami pakai selagi masih ada waktu, selagi masih diberikan kesempatan, nafas hidup yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Maka di saat ini kami akan pakai hidup kami untuk beribadah, menyucikan, menguduskan, melayakkan kami Tuhan. Karena kerinduan kami lewat ibadah ini, kami menerima jamahan Tuhan. Hidup kami dipulihkan, kami diberkati Tuhan. Kami akan buka ibadah kami dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Mari engkau yang ada di Roma, buka hatimu, buka kehidupanmu untuk Tuhan. Berikan penyembahanmu yang terbaik lewat ibadah pada saat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Engkaulah kekuatanku.
kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu, amin, menyembah-Mu, haleluya. Yesus, sejauh langit, amin, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, haleluya. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Mari saat ini kita akan angkat pujian yang girang-girang. Engkau yang ada di rumah, mari sama-sama kita mau bersukacita dan kita akan mau bersorak bagi Tuhan lewat pujian kita pada saat ini. Haleluya. Ada girang besar, ada girang di hatiku. Haleluya. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Waktu saya bertemu Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku, amin. Waktu saya bertemu Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Ada girang, haleluya. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Waktu saya bertemu Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Haleluya. Waktu saya bertemu Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Haleluya. Waktu saya bertemu Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. Puji Tuhan. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu, kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan lalu, amin. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Engkau yang ada di rumah, kesenangan di hatiku. Haleluya. Puji Tuhan yang tidak akan layu, kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Sekarang ku nyanyi, haleluya. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Sekarang ku nyanyi, sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Puji Tuhan, ada sukacita karena kita terus rindu untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita buka hati kita untuk kita dengar kebenaran firman Tuhan.
Haleluya. Tuhan Yesus setia. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin Yesus. Yesus setia. Dia sahabat kita. Haleluya. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Haleluya. Tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus setia. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Engkau yang ada di rumah nyanyikan pujian ini. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, amin, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus setia. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Haleluya. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, amin, selalu menghiburku. Dia mengerti tetesan air mata. Tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Kami akan siapkan hati kami Tuhan. Kami buka hati kami. Kami dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena anugerah dan rahmat-Nya dalam kehidupan kita
yang tentunya yang dia sudah nyatakan, yang sudah kita terima dan kita sudah alami di dalam Tuhan. Dalam menjalani hidup hari-hari kita tentunya kita sudah menikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa. Karena kita sedang menghadapi pergumulan yang besar, tapi kalau kita bisa melewati semuanya dan ada sampai hari ini, tentunya ini adalah anugerah Tuhan. Bahkan kita boleh ada lagi dalam hadirat Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan, kita akan baca firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13. Di sini berkata, Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah kita baca dan tentunya inilah yang menjadi perenungan kita bersama dalam kita beribadah muji dan memuliakan nama Tuhan. Memulai kehidupan dan aktivitas kita di hari yang baru, dan kita percaya Dia akan selalu ada untuk kita di sepanjang hari ini maupun di sepanjang minggu yang Dia karuniakan di hari-hari hidup kita. Puji Tuhan, dan firman Tuhan sudah kita baca di sini mengatakan bahwa akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Puji Tuhan, tentunya ketika kita berbicara tentang kewajiban, tentunya di setiap keluarga pasti punya kewajiban. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, dan anggota keluarga. Jadi mulai dari suami istri sampai kepada anak-anak, tentunya memiliki kewajiban-kewajiban. Dan di sini tentunya ketika kita berbicara tentang kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, anak-anak juga punya kewajiban. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sekian banyaknya kewajiban-kewajiban yang ada dalam kehidupan setiap rumah tangga, setiap pribadi, yang tidak boleh kita lupa di sini ialah kewajiban kita untuk Tuhan. Karena di sini dikatakan ialah akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi saudara-saudara, kewajiban anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, orang-orang percaya, kewajibannya ialah dia harus hidup takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Jadi silakan kita berprogram, silakan kita berencana, silakan kita menjalani kehidupan kita, berkarya, beraktivitas. Bahkan saudara, silakan kita bermimpi setinggi langit. Namun dari kesemuanya itu, yang tidak boleh kita lupakan dalam menjalani kehidupan ini ialah kewajiban kita. Kewajiban kita di dalam Tuhan ialah takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya. Karena sebenarnya ini menentukan terhadap apa yang menjadi program di setiap keluarga, di setiap rumah tangga, di setiap pribadi. Jadi program-program yang ada itu akan terlaksana, dan apa yang kita rencanakan, programkan, dan apa yang menjadi impian-impian kita sebenarnya di sana akan menjadi kenyataan ketika kita mendahului atau mendahulukan, memberikan prioritas kepada kewajiban kita di hadapan Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita, pemilik kehidupan kita, yang mengaruniakan kita kehidupan. Jadi mari kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melakukan bagian-bagian kita karena demi suksesnya program-program kita juga. Jadi ada begitu banyak program-program kita, ada begitu banyak rencana-rencana kita yang indah-indah dan mulia itu. Kalau kita ingin melihat kesuksesan dan keberhasilan tentunya, mari kita prioritaskan dulu
apa yang menjadi kewajiban kita di dalam Tuhan. Karena kehidupan kita ini adalah milik Tuhan. Dan Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kepadanya kita beribadah. Dia adalah Tuhan, sumber segala-galanya. Dia adalah sumber kehidupan kita. Dia adalah pemilik kehidupan kita. Jadi kehidupan kita ini adalah punyanya Dia. Yang harus kita kembalikan syukur. Dan kita harus kembalikan terima kasih kita kepada Tuhan. Jadi untuk suksesnya program-program kita, rencana-rencana kita, apa yang kita gumuli, kita tidak bisa melangkahi atau kita tidak bisa menomorduakan apa yang menjadi kewajiban kita di hadapan Tuhan. Tentunya ini tidak boleh terbalik. Ini kita harus tahu tuh tentunya urutannya. Yaitu ketika kita mendahulukan Tuhan, tentunya Tuhan akan mendahulukan kita dari segala apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Jadi di sini dikatakan bahwa akhir kata dari segala yang dengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kalau kita menomorduakan kewajiban kita di hadapan Tuhan, maka sebenarnya apa yang menjadi rencana dan program kita sebenarnya itu bukan wajib di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita menomorduakan kewajiban kita di hadapan Tuhan, yaitu takut akan Tuhan, berpegang pada perintah-perintahnya, maka yang menjadi program-program dalam kehidupan kita, rencana-rencana kita, impian-impian kita, itu menjadi tidak wajib di hadapan Tuhan. Namun ketika kita mengutamakan kewajiban kita di hadapan Tuhan, baru kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, maka apa yang menjadi kewajiban kita itu, kita akan melihat ada berkat-berkat yang indah yang Tuhan sediakan dan kurniakan bagi setiap orang yang percaya padanya. Karena kita mengutamakan Tuhan, kita mendahulukan Tuhan dari segala-galanya. Tuhan menjadi prioritas kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan juga akan melihat setiap apa yang menjadi perjuangan kehidupan kita, rencana kita, program kita. Jadi di sini kita memang tidak boleh terbalik. Kita jangan sekali-kali kita menomorduakan kewajiban kita terhadap Tuhan, tetapi kita harus menomorsatukan kewajiban kita di hadapan Tuhan. Maka yang lain-lain pasti Tuhan akan menolong. Sekali lagi saudara, ketika kita menomorduakan kewajiban Tuhan, maka yang lain-lain itu tidak wajib dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tetap mendahulukan Tuhan, tetap menomorsatukan Tuhan, maka apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita pasti ditolong dan diberkati Tuhan. Karena saudara, di dalam Injil Matius 6 ayat 33, di sini kita melihat, dan bukankah ini adalah petunjuk bagi setiap orang yang percaya, apalagi kita sedang hidup di masa-masa sulit ini, masa-masa sukar ini. Di luar sana ada bahaya yang mengancam setiap umat manusia. Nah, ketika kita mengutamakan kewajiban kita di hadapan Tuhan, seperti di dalam Matius 6 ayat 33 di sini berkata, Yesus berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Jadi sangat jelas di sini kita melihat ketika kita mengutamakan kewajiban-kewajiban kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati apa yang menjadi setiap rencana dan program kehidupan kita. Bukankah kita ingin melihat yang kita kerjakan diberkati Tuhan? Bukankah kita ingin melihat kesuksesan? Bukankah kita ingin berhasil?
Bukankah kita ingin menikmati sukacita, damai sejahtera? Bukankah kita ingin menikmati berkat-berkat Tuhan? Bukankah kita ingin mengalami pertolongan Tuhan? Sekalipun kita sedang menghadapi kemustahilan, tetapi ketika kita mengutamakan Tuhan, kewajiban-kewajiban kita, maka di sini kita melihat Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi intinya ketika kita mengutamakan Tuhan, karena Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan itu tidak menjadi wajib ketika kita menomorduakan kewajiban kita di hadapan Tuhan. Bahkan keluarga itu tidak menjadi wajib dalam kehidupan kita ketika kita menomorduakan kewajiban kita di hadapan Tuhan. Keinginan-keinginan kita dalam hati, impian-impian kita yang setinggi langit itu tidak menjadi wajib ketika kita menomorduakan kewajiban kita di hadapan Tuhan. Berkarir pun itu tidak menjadi kewajiban. Saudara-saudara, namun ketika kita mengutamakan kewajiban-kewajiban kita di hadapan Tuhan, maka di sini kita akan melihat bahwa apa yang menjadi kebutuhan keperluan kehidupan kita, apa yang menjadi rencana cita-cita kita, harapan kita, bahkan angan-angan kita, apa yang masih terkandung dalam hati kita. Bukankah Dia Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang melihat, Tuhan yang Maha Kuasa? Bukankah Dia yang akan mewujudkan semuanya itu, menyatakan semuanya itu, mengadakan semuanya itu? Mengapa? Karena kita mengutamakan kewajiban-kewajiban kita di hadapan Tuhan. Jadi ingat saudara-saudara dimanapun berada, jemaat yang mengikuti dari rumah, ingat kita harus mengutamakan kewajiban kita di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya. Agar supaya apa yang Tuhan berkati dalam kehidupan kita akan terus terberkati. Kita bukan hanya akan menikmati berkat-berkat Tuhan sesaat. Jadi kita bukan hanya menikmati berkat-berkat Tuhan sesaat, tetapi berkat-berkat Tuhan yang Dia karuniakan bagi kita, itu akan kita nikmati sepanjang perjalanan kehidupan kita. Ini yang namanya kita difasilitasi dan diberikan fasilitas. Untuk apa? Supaya kita bisa sampai kepada tujuan hidup kita. Supaya kita bisa sampai pada fokus kehidupan kita ini. Supaya kita bisa sampai kepada hari depan kita, masa depan. Firman Tuhan berkata, masa depan kita di dalam Tuhan penuh dengan pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Maka sebab itu, ketika kita menyadari keterbatasan kehidupan kita, memang kita dilengkapi dengan karunia-karunia. Kita dilengkapi dengan talenta-talenta dari Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Namun saudara-saudara, seberapa banyak orang yang menjauh dari Tuhan karena merasa dia bisa, dia mampu, dia kuat, dia hebat. Mengapa? Karena pada akhirnya mereka lupa bahwa apa yang mereka terima dari Tuhan seharusnya itu dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ketika mereka difasilitasi, ketika mereka mendapatkan fasilitas, kebanyakan mereka menjadi lupa diri, menjadi sombong, tinggi hati, enggan lagi untuk bersyukur, enggan lagi untuk berterima kasih, apalagi mau membawa hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa di hari-hari ini iblis semakin giatnya
dia bekerja keras untuk membuat orang-orang percaya mereka menjauh dari kasih karunia Tuhan. Jadi iblis dia berusaha supaya anak-anak Tuhan terpisah dari kasih karunia Tuhan. Padahal telah menerima berkat dari Tuhan. Padahal telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Padahal sedang menikmati kesuksesan, sedang menikmati keberhasilan. Apalagi sedang ada dalam kejayaan. Namun ketika mulai melupakan apa yang menjadi kewajibannya di hadapan Tuhan. Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Bukankah dia berkuasa untuk membangun? Dan bukankah dia berkuasa untuk menghancurkan, meruntuhkan apa yang dia bangun? Nah, ketika dia melihat apa yang dia berikan kepada umatnya, namun umatnya itu melupakan kewajiban-kewajibannya di hadapan Tuhan. Bukankah apa yang dia berikan itu tidak lagi bermanfaat dan berfaedah dalam kehidupannya? Yang pada akhirnya Tuhan mengambil dan Tuhan menghancurkan apa yang Tuhan sudah bangun. Tentunya inilah yang tidak kita ingini. Ini yang tidak ingin terjadi dalam kehidupan kita. Maka sebab itu kita harus sadar diri. Kita harus menyadari keberadaan kehidupan kita. Bahwa segala yang ada dalam hidup kita ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kita harus benar-benar menyadari bahwa kita ini difasilitasi. Dan kita ini diberikan fasilitas untuk apa? Supaya kita bisa sampai kepada hari depan kita, masa depan kita, supaya kita bisa sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi segala yang ada itu hanya merupakan kita difasilitasi dan mendapatkan fasilitas supaya kita bisa sukses, kita bisa berhasil, dan kita bisa sampai kepada kehidupan yang kekal. Karunia-karunia dan talenta-talenta itu adalah fasilitas dari Tuhan untuk kita. Maka sebab itu kita harus menyadari semua ini adalah milik Tuhan. Semua ini adalah kepunyaan Tuhan yang harus kita pakai terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka sebab itu di sini firman Tuhan yang kita baca ini mengingatkan kita. Jangan sampai kita melupakan kewajiban-kewajiban kita. Karena kewajiban kita hidup takut akan Tuhan. Kewajiban kita berpegang terus pada perintah-perintahnya. Firman Tuhan itu adalah pedoman dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani hidup hari-hari ini. Apalagi kita sedang menghadapi pergumulan yang besar hari-hari ini. Tetapi kepada kita diingatkan bahwa ketika Tuhan sudah memberi sesuatu dalam kehidupan kita, tidak ada kuasa manapun di bawah kolong langit ini, di muka bumi ini, yang mampu mengambilnya. Namanya milik Tuhan, tetap milik Tuhan. Maka sebab itu kita ingin terus apa yang Tuhan sudah berkati dalam kehidupan kita terberkati untuk selama-lamanya. Dengan kita mengutamakan, memberikan prioritas kepada apa yang menjadi kepentingan Tuhan dalam kehidupan kita, kewajiban kita untuk Tuhan, maka di sini kita melihat semuanya itu akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Sekalipun memang tidak wajib, namun yang pasti Tuhan akan bawa kita kepada kesuksesan. Tuhan akan bawa kita kepada keberhasilan. Tuhan akan bawa kita kepada hari depan kita yang penuh dengan pengharapan. Dan yang pasti lagi Tuhan akan bawa kita kepada kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya firman Tuhan ini sekalipun di hari-hari ini kita memang tidak lepas dengan pergumulan-pergumulan yang ada. Mari kita terus pegang firman Tuhan. Bukankah selalu disampaikan kepada kita bahwa apa yang menjadi kemustahilan bagi kita sebagai manusia, tetapi bagi Tuhan untuk kita tidak ada perkara yang mustahil. Maka sebab itu ketika kita memberikan prioritas terhadap apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita di hadapan Tuhan, kita akan melihat
hal-hal yang dikaruniakan Tuhan untuk kita. Kita akan melihat karunia-karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Berkat-berkat yang indah, yang ajaib, yang dahsyat dan luar biasa. Di masa-masa ini memang Tuhan akan tunjukkan pemulihan Tuhan yang luar biasa bagi umat-umatnya. Jadi di masa-masa ini, karena firman Tuhan berkata bahwa justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi ketika kita ada dalam pergumulan ini, ketika kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, di sana kita akan merasakan, menikmati pertolongan Tuhan. Saudara, sebab itu sekali lagi kita jangan sampai melupakan kewajiban kita, tetap memberikan perhatian, prioritas kita terhadap apa yang menjadi kewajiban kita kepada Tuhan. Kita akan melihat yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita, kerinduan-kerinduan kita, isi hati kita, bahkan angan-angan kita. Dia yang maha tahu, dia yang maha melihat, akan mengaruniakan semuanya itu. Nah, maka sebab itu, apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Kita tahu kita memang sedang menghadapi pandemi ini. Dan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita yang lain? Tuhan tahu. Dan mari kita terus mau datang kepada Tuhan. Supaya kita boleh melihat yang mustahil bagi manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kewajiban kita lakukan. Maka Tuhan karuniakan, tambahkan semuanya itu kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi. Kasih karunia Tuhan, tidak ada kuasa lain dapat menahannya. Ketika Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Ketika Tuhan menyatakan kuasanya, maka semuanya itu terlaksana. Sebab itu, mari kita yang hidup di hari-hari ini dengan segala pergumulan-pergumulan yang ada, kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita hebat, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Puji Tuhan, kita yang sedang menghadapi pergumulan, mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau panggil Tuhan. Biar Tuhan datang menjamah, menolong, melawat kehidupan kita. Apapun pergumulan kita, yang mungkin kita tidak dapat sebutkan satu persatu. Tetapi bukankah itu di hadapan Tuhan semuanya terbuka? Karena Dia maha tahu, Dia maha melihat, Dia maha kuasa. Sekalipun orang terdekat dengan kita tidak menceritakannya. Jadi sekalipun orang yang terdekat dengan kita tidak mengetahuinya, tetapi Tuhan tahu. Dia tahu, asalkan kita mau membuka hati kita. Bukankah firman Tuhan menggambarkan bahwa Dia sedang mengetuk pintu hati kita. Dan ada pujian mengatakan bahwa Dia hanya sejauh doa. Maka sebab itu di sini kita melihat kita punya Tuhan, juru selamat kehidupan kita, penolong kita, dan Dia selalu ada untuk kita. Tinggal bagaimana kita mau berseru, tinggal bagaimana kita membuka hati, tinggal bagaimana kita mau meresponi kasih-Nya. Tetapi saya percaya, saudara mengikuti dari rumah, jemaat yang ada di rumah, saya percaya sama-sama kita membuka hati. Kita mau izinkan Dia beracara dalam kehidupan kita. Yang penting kita sudah lakukan kewajiban-kewajiban kita. Yang penting kita sudah hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, berpegang pada perintah-perintahnya. Maka di sana kita akan melihat Tuhan akan lakukan bagian-bagian Tuhan untuk kita. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Yesus. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Peganglah Tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Tidak tersesat, mengikuti jalan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah membaca firman-Mu, dan firman-Mu sudah mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami, kewajiban-kewajiban kami. Karena kewajiban kami ialah kami harus hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, berpegang terus pada perintah-perintah-Mu. Karena dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami menghadapi banyak pergumulan, menghadapi banyak persoalan, masalah ya Tuhan. Ada begitu banyak yang menjadi keinginan dalam hati kami. Ada begitu banyak yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami ya Tuhan. Kami menyadari kelemahan keterbatasan kami. Dengan kami ada dalam keterbatasan, kami tidak mampu untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab kami. Tetapi kami sangat bersyukur ya Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan kepada kami. Firman-Mu mengingatkan, memang kami sedang menghadapi kemustahilan. Tetapi ketika kami melakukan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kami, sekalipun itu memang mustahil, karena kami terbatas adanya. Tetapi firman-Mu berkata, ketika kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepada kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan pengharapan bagi kami. Kami sangat bersyukur Engkau memberikan jalan keluar bagi kami. Dan kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan jawaban demi jawaban atas setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, yang Engkau kehendaki dalam hidup kami ialah kami menikmati berkat-berkat-Mu, menikmati hidup di hari-hari yang Engkau karuniakan bagi kami, agar supaya di sana kami menikmati kasih karunia Tuhan, supaya kami bisa menunaikan tugas dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami, tugas dan tanggung jawab kami, supaya kelak kami dapat menyelesaikan pertandingan yang baik ini. Karena kami tahu di sana ada mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami.
Jemaat yang mengikuti dari rumah, dan dimanapun saudara yang membuka hati mengikuti ibadah ini. Dalam pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi ya Tuhan, Engkau Tuhan menolong mereka. Engkau menjamah mereka, Engkau melawat mereka, Engkau memberkati mereka. Dengan keberkatan Tuhan juga dalam kehidupan kami mendoakan terus bangsa dan negara kami. Kami mendoakan pemerintah kami, para medis, para relawan, TNI, Polri, mereka yang terpapar, mereka yang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan. Pulihkan ya Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Pemerintah daerah Tuhan berkati, pemerintah kabupaten kota, pemerintah yang ada di pelosok dimanapun berada, seluruh masyarakat yang ada, terutama umat-umat-Mu ya Tuhan, kiranya tinggal dalam keberkatan Tuhan. Kami semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, kami semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan saat ini, kami percaya jerih lelah kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Kelak kami semua akan menunaikan tugas dan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami sangat bersyukur ada berkat-berkat yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Makasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, biar firman-Mu tetap menjadi pelita bagi kami dan terang pada jalan kehidupan kami. Serta kami akan akhiri, tamatkan ibadah kami, karena kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah mengingatkan kami di hari-hari hidup dalam menghadapi pergumulan di hari-hari ini. Makasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebab itu terima dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, rukun persekutuan penghiburan dan kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang akan terus menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini, sepanjang minggu yang akan kita jalani, sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Rahmat heran gaya bahagiku, amin. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Dimanapun saudara berada, Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Tetap semangat, haleluya, puji Tuhan.